Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Cendika dengan NIM 12320422514 dari Prodi Hukum Tata Negara Siasa kelas A23. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pemilihan Kepala Daerah sebagai kelengkapan tugas dari mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin lokal secara langsung. Pilkada mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serta wakilnya. Proses ini mencerminkan kedaulatan rakyat dan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, upaya pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung atau telah dilakukan sejak tahun 2005 yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar, secara tersurat dan tersirat, warga negara berhak memilih di antaranya kepala daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh masyarakat setempat. Maka, pemilu kada secara langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi, di mana kedaulatan terletak di tangan rakyat. Seharusnya rakyat adalah subjek yang menentukan, bukan objek yang ditentukan, baik dalam ruang lingkup perpolitikan nasional maupun lokal atau daerah. Adapun tujuan utama dalam pemilihan kepala daerah adalah untuk memilih pemimpin yang amanah dan berdedikasi untuk memimpin daerahnya. Pemimpin ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tahapan pemilihan pilkada melalui beberapa tahapan yang terstruktur yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, tahapan persiapan. 1. Perencanaan program dan anggaran, yakni menetapkan rencana dan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan. Kedua, pembentukan panitia. Membentuk panitia pemilihan kecamatan atau PPK, panitia pungutan suara atau PPS, dan KPPS. Ketiga, pemberitahuan kepada DPRD. DPRD memberitahukan kepada kepala daerah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD mengenai pelaksanaan pemilihan. Kedua, tahapan pelaksanaan. 1. Pendaftaran calon. Calon kepala daerah mendaftar melalui KPUD. Kedua, kampanye. Kandidat melakukan kampanye untuk menarik dukungan pemilih. Ketiga, pemungutan suara. Dilaksanakan pada hari yang ditentukan, di mana pemilih memberikan suara mereka. Yang keempat, penghitungan suara. Suara dihitung dan hasilnya diumumkan. Kelima, penetapan pasangan terpilih. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang. Tugas dan tanggung jawab kepala daerah, yakni yang pertama, pembangunan daerah. Kepala daerah bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan daerah, termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kedua, pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah bertanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Yang ketiga, pelayanan publik. Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang keempat, keamanan dan ketertiban. Pemerintahan daerah haruslah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah. Sistem pemilihan dan peran Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sistem pemilihan. Yang pertama, pemilihan langsung. Maksudnya, masyarakat memberikan suara langsung tanpa perantara. Yang kedua, sistem multi kandidat yang memungkinkan banyak kandidat untuk bersaing memberikan pilihan kepada pemilih. Yang ketiga, 2 putaran. Ini dilakukan jika diperlukan karena alasan jika tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama, maka diadakan putaran kedua antara 2 kandidat teratas. Selanjutnya, peran Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pilkada, termasuk pengawasan proses pemilu untuk memastikan keadilan dan transparansi. KPU juga menetapkan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara. Kualifikasi dan persyaratan calon kepala daerah. Yang pertama, usia. Usia minimal 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota dan 30 tahun untuk calon gubernur. Yang kedua, kewarganegaraan. Calon kepala daerah haruslah WNI dan tidak memiliki kewarganegaraan lain. Yang ketiga, pendidikan. Calon kepala daerah haruslah minimal SMA atau sederajat untuk calon bupati atau wali kota dan minimal diploma 4 atau S1 untuk calon gubernur. Yang keempat, kesehatan. Calon kepala daerah haruslah memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Masa jabatan dan masa pemilihan. Masa jabatan untuk kepala daerah adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode lagi. Pemilihan kepala daerah dilakukan setiap 5 tahun sekali. Masa pemilihan kepala daerah biasanya dimulai 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat. Proses pemilihan kepala daerah di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pendaftaran calon hingga penetapan hasil pungutan suara. Peran partai politik dalam pemilihan. Yang pertama, pendaftaran calon. Partai politik memiliki peran penting dalam mengusung dan mendaftarkan calon kepala daerah. Yang kedua, dukungan politik. Partai politik memberikan dukungan politik dan kampanye kepada calon yang diusungnya. Yang ketiga, mobilitas massa. Partai politik berperan dalam mobilisasi massa untuk mendukung calon yang diusungnya. Kampanye dan sosialisasi program. Yang pertama, masa kampanye. Masa kampanye di Indonesia biasanya berlangsung selama 71 hari, yang memberikan waktu bagi calon untuk memperkenalkan diri dan programnya kepada masyarakat. Yang kedua, sosialisasi program. Calon kepala daerah diharapkan untuk menyampaikan visi dan misi serta program-program yang akan dijalankannya jika dia terpilih. Yang ketiga, etika kampanye. Kampanye harus dilakukan secara santun dan tidak mendebarkan hoaks atau fitnah terhadap calon lain. Penghitungan dan penetapan hasil pemilihan. Penghitungan suara. Setelah pemungutan suara, KPU melakukan penghitungan suara untuk menentukan siapa pemenangnya. Lalu, penetapan hasil. KPU menetapkan hasil pemilihan setelah perhitungan suara selesai. Selanjutnya, pelantikan. Calon yang mendapat suara terbanyak akan dilantik sebagai kepala daerah. Sengketa pemilihan dan proses hukum. Yang pertama, sengketa pemilihan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilihan,
dapat mengajukan sengketa pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, proses hukum. MK akan memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, penetapan akhir. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, dan akan menjadi dasar untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi kepala daerah. Terakhir, kesimpulan. Pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah proses penting dalam demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan lokal. Melalui tahapan yang jelas dan sistematis, pilkada tidak hanya memperkuat kedaulatan rakyat, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan saya. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.